Skakmat, Indonesia jadi sasaran Timur Tengah, PSSI sindir wasit. Drama Timur Tengah berlanjut, netizen curiga Kuwait U17 curi umur. Kelemahan timnas Indonesia U17 yang wajib dievaluasi. Bocorkan pemain keturunan Grade A, media Belanda bantu Indonesia. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Skakmat, Indonesia jadi sasaran Timur Tengah, PSSI sindir wasit. Hasil akhir pertandingan kualifikasi Piala Asia U17 2025 berbuah manis bagi timnas Indonesia U17 yang berhasil mengalahkan Kuwait. Dalam pertandingan ini, pemain timnas Indonesia U17 Matthew Baker berhasil menjadi satu-satunya yang membobol gawang Kuwait di menit ke-8 pertandingan. Kemenangan timnas Indonesia U17 ini pun berhasil menambah 3 poin untuk Garuda Muda dalam kualifikasi Piala Asia U17 2025. Di sisi lain, kemenangan ini diwarnai sejumlah drama yang terjadi saat melawan Kuwait. Seperti dugaan dan kekhawatiran di awal, beberapa kali nampak Kuwait melakukan aksi kasar terhadap pemain Garuda Muda, seperti menyeret Fandi Ahmad yang sudah jatuh dan penjagalan terhadap Matthew Baker. Tidak hanya itu, beberapa kali drama guling-guling pun menjadi sorotan. Disebut-sebut adalah salah satu drama yang selalu ada dalam tim sepak bola Timur Tengah. Selain kelakuan pemain Kuwait yang dinilai kasar, rupanya timnas Indonesia U17 kembali dicurangi oleh wasit. Lagi dan lagi, timnas Indonesia harus mendapatkan luka dari pengganti lapangan. Bahkan hal ini sampai membuat akun resmi timnas Indonesia memberikan sindiran keras namun juga bangga atas prestasi Garuda Muda. Tetap menang meski 90+10 laga berjalan. Tulis akun Instagram @timnasindonesia usai laga berakhir. Hal ini pun ditanggapi beragam oleh para netizen yang juga belum lupa terhadap kecurangan yang dialami skuad Garuda saat melawan Bahrain kemarin. Drama Timur Tengah berlanjut, netizen curiga Kuwait U17 curi umur. Timnas Indonesia berhasil mengawali langkahnya dengan cukup baik meski harus diwarnai beberapa drama. 1-0 atas Kuwait menambah kepercayaan pasukan Nova Arianto dalam mengarungi kompetisi. Di samping hasil, cara bermain Kuwait menjadi sorotan netizen, sebab tim tuan rumah banyak melakukan drama guling-guling. Saat di posisi tertinggal, pemain Kuwait juga bermain kasar dan terpancing emosi. Beberapa kali mereka bahkan melakukan pelanggaran kotor terhadap tim asuhan Nova Arianto. Misalnya Matthew Baker yang dijegal oleh kiper Kuwait di depan gawang, lalu Fandi Ahmad sampai ditarik dan diseret ketika berduel. Melihat cara bermain Kuwait, netizen pun tampak sudah tidak heran, sebab sangat mirip dengan tim Timur Tengah biasanya. Selain aksi brutalnya, tampak dari pemain timnas Kuwait juga mencuri perhatian. Salah satunya adalah Lathi Al-Khalam yang memakai nomor punggung 7 di Kuwait. Ia menjadi sorotan karena punya kumis tebal yang membuatnya terlihat lebih tua dari umurnya. Sontak saja warganet mempertanyakan apakah benar Lathi Al-Khalam berusia under 17 tahun. Sebagai informasi, regulasi pemain di kualifikasi Piala Asia U17 2025 ini hanya boleh mendaftarkan pemain yang lahir pada atau setelah 1 Januari 2008. Itu artinya pemain yang didaftarkan paling tua adalah 16 tahun. Kelemahan timnas Indonesia U17 yang wajib dievaluasi. Meski berhasil mengantongi 3 poin atas Kuwait dalam pertandingan perdana grup G, namun kemenangan ini tak membuat timnas Indonesia U17 terhindar dari kritikan netizen. Di mana penampilan timnas Indonesia U17 melawan Kuwait dinilai kurang memuaskan. Beragam kritik tajam netizen banyak bermunculan di media sosial seusai pertandingan. Mohon izin kritik dan saran Pak Pelatih, permainan kita masih sangat belum maksimal, masih sering buang bola yang belum jelas visinya. Finishing yang terkadang masih suka bingung ambil keputusan. Tapi 3 poin untuk malam ini itu sangat berarti. Tulis seorang netizen. Skuad muda Garuda ini memang masih harus banyak belajar dan masih banyak yang harus diperbaiki untuk menatap laga-laga selanjutnya. Di antaranya adalah pola permainan yang wajib ditingkatkan. Kreativitas lini tengah timnas Indonesia U17 pun juga terlihat kurang saat melawan Kuwait kemarin. Gelandang terlihat kesulitan mengalirkan bola dan sering membawa bola terlalu lama,
sehingga penyerang minim suplai dan ruang, membuat permainan stagnan terutama di babak kedua. Terkait permainan, ada seorang warganet yang mengatakan bahwa timnas Indonesia U17 masih bermain tanpa konsep. Permainan long ball tanpa visi yang jelas juga banyak menjadi sorotan. Terkait akurasi passing juga menjadi hal yang banyak dikritik oleh warganet. Selanjutnya adalah turunnya konsentrasi pemain. Dalam hal ini, Nova Arianto perlu membenahi penurunan konsentrasi timnas Indonesia U17 di akhir laga. Pasalnya, menjelang akhir Kuwait hampir menyamakan kedudukan akibat kelengahan pemain itu sendiri. Fokus harus dijaga agar kemenangan tidak terlepas. Tak bisa dipungkiri tekanan dari Kuwait dengan aksinya yang brutal dan membuang waktu sangat menguras energi. Sudah bagus skuad muda Garuda tidak terpancing emosi, tapi hal ini tentu tidak bisa dijadikan alasan menurunnya konsentrasi, karena bisa berakibat fatal merugikan tim sendiri. Untuk itulah hal-hal semacam ini harus direspon dan diperbaiki untuk laga-laga ke depan dengan hasil yang diharapkan lebih maksimal lagi. Bocorkan pemain keturunan Grade A media Belanda bantu Indonesia. Media Belanda Football Premier menyebut ada dua pemain timnas Belanda U21 Ryan Flamingo dan Milan Manhoef yang berpotensi memperkuat timnas Indonesia. Kabar itu disampaikan dalam podcast garapan mereka yakni Don't Deal Podcast. Dalam podcast itu, Danny Van Laar selaku pentolan Football Premier mengatakan Ryan Flamingo masih eligible untuk memperkuat timnas Indonesia. Tentu hal ini terlihat sangat menguntungkan karena Ryan Flamingo berasal tampil bagus di PSV dan sangat potensial. Berkat bantuannya pun PSV kukuh di puncak klasemen Eredivisie 2024-2025 dengan menyapu bersih 9 laga awal dengan kemenangan. Tentunya menjadi hal luar biasa jika PSSI bisa mengamankan jasa Ryan Flamingo dan juga Milan Manhoef. Ryan sendiri saat ini berstatus bek andalan PSV Eindhoven. Sementara Milan Manhoef tampil oke bersama Stoke City musim ini. Yakni dari 13 pertandingan di semua kompetisi bersama The Potters, Milan Manhoef mengemas 4 gol dan 1 assist. Di sisi lain, penyerang timnas Indonesia U20 Jens Raven yang juga hadir di podcast tersebut juga memberi pandangan. Ia bahkan membocorkan sesuatu yang tidak diketahui banyak pihak sebelumnya. Menurut Jens Raven, Milan Manhoef yang kini menjadi winger kanan Stoke City ingin pensiun di usia 35 tahun dan menjadi juara dunia tinju. Di samping itu, ternyata tidak hanya dua nama di atas. Nyatanya, Tristan Guijer juga masuk dalam daftar pemain yang berpotensi untuk memperkuat timnas Indonesia. Sayangnya sang pemain saat ini harus menepi karena mengalami cedera parah. Pemain yang dipinjam dari Ajax ini dikabarkan mengalami cedera lutut yang harus absen sampai Januari 2025. Untuk itu menarik dinantikan dari 3 nama tersebut siapa yang nantinya benar akan diproses untuk naturalisasi PSSI untuk bisa membela skuad Garuda.